Pernah nggak dengar kalimat kayak gini? Orang Batak pasti keras, orang kaya pasti sombong, Gen Z sekarang males-males. Itu namanya generalisasi. Kita menyimpulkan suatu hal yang kompleks, tapi kita sederhanakan. Tapi emang bener ya kayak gitu? Atau itu cuma cocokologi aja? Hari ini kita akan bahas soal generalisasi. Itu adalah penyederhanaan yang berlebihan. Contoh, kita tuh kayak ngambil sebagian kecil aja nih data yang itu kita jadiin kebenaran yang umum di mata kita. Bahkan kita sebarin ke orang-orang lain bahwa ini adalah kebenaran loh gitu. Padahal kita belum memvalidasi data tersebut. Contoh, kayak misalkan lu makan sate di satu warung, tapi dagingnya alot. Menurut lu nih, dagingnya alot. Terus lu simpulin, sate itu semuanya keras, dagingnya alot gitu. Padahal pernyataan yang lebih tepat adalah sate yang gue makan barusan itu alot. Bukan semua sate di muka bumi ini itu alot. Nah, kelihatan kan bedanya gitu. Jadi otak manusia tuh suka banget menyimpulkan dengan cepat alias cognitive shortcut gitu. Ini tuh ya bener emang sangat hemat energi buat diri kita gitu. Tapi hasilnya tuh sering banget ngaco gitu. Ada sebuah riset dari Daniel Kahneman yang bilang otak kita tuh punya satu sistem yang cepet, impulsif, dan suka dengan generalisasi. Dari perspektif sosialnya juga, dari perspektif sosial, generalisasi itu juga bisa jadi pintu masuk stereotip dan diskriminasi. Misalnya, cowok tuh gak boleh nangis. Nah, dari situ lahirlah yang namanya toxic masculinity. Padahal kalau kita bedah lagi, coba kita bedah kalimat tadi ya, cowok gak boleh nangis. Kalau kita bedah secara logiknya, kita bedah secara kalimatnya, ini juga udah kurang masuk akal sebenarnya. Karena cowok itu tetap manusia, teman-teman. Walaupun memang stereotipnya ya, balik lagi. Stereotipnya adalah cowok harus kuat, cowok harus menjadi pemimpin, cowok harus A, B, C, D, F, G. Gitu. Tapi kembali lagi, cowok tetap adalah seorang manusia. Dia punya emosi, dia bisa sedih, dia bisa marah, dia bisa tegas, dia bisa galau gitu kan. Nah, semua emosi itu tentunya harus diregulasi, harus disalurin gitu. Ketika itu nggak disalurin, nanti malah jadi sebuah penyakit biasanya gitu kan. Kalau dipendem lama, entah itu jadi penyakit mental, entah itu jadi penyakit fisik. Ada kan yang dari penyakit mental merambat ke fisik, jadi psikosomatis dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu kan sangat berbahaya banget. Artinya semua manusia di dunia ini, termasuk cowok, itu boleh nangis sebenarnya gitu. Kalau dia nggak, dan kalau di agama gua ya, dalam Islam tuh ngajarin buat kita tuh lebih adil dalam menilai. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Artinya ya kita tuh gak boleh mukul rata semuanya gitu. Karena setiap orang punya konteks dan ceritanya masing-masing. Pertanyaannya, memang seberbahaya apa sih generalisasi ini? Gitu. Yang pertama, bahaya generalisasi. Generalisasi itu bikin kita salah menilai orang. Yang itu juga berdampak terhadap kita tuh kehilangan kesempatan buat kenal orang itu lebih dalam. Yang kedua, ini bisa melahirkan label yang negatif. Bikin orang stuck di stigma yang gak adil. Ketiga, ini menutup ruang dialog antar satu orang dan orang lainnya. Karena kita tuh udah merasa si paling tahu nih gitu. Dan itu otomatis melahirkan dampak yang keempat, yaitu ngerusak relasi. Siapa sih yang mau dianggap kayak stereotip yang jelek itu menempel di dirinya gitu? Gak mau dong gitu. Tapi pertanyaannya, gimana cara biar kita nggak terjebak sama generalisasi? Gimana cara kita menghindari generalisasi? Ada 4 cara yang gue coba rangkum di sini. Yang pertama, sadari biasnya. Bias nih yang dimaksudkan adalah kayak teralihkan fokusnya dengan sesuatu yang lain. Itu kurang lebih pengertian dari bias ya. Jadi lu tuh harus latih diri buat bertanya. Itu kan ada pepatahnya juga kan, malu bertanya sesat di jalan. Nah, itu dilakuin benar-benar gitu. Karena itu bisa melahirkan pikiran-pikiran di dalam kepala lu kayak, emang beneran ya semua orang kayak yang gua pikirkan gitu. Atau ini cuma pengalaman gua aja, atau ini cuma pikiran gua aja gitu. Jadi ada ruang di dalam kepala lu untuk memvalidasi nih, ini
kebenaran atau cuma persepsi lu doang. Yang kedua, cari data lebih banyak. Jangan cuma denger satu cerita terus lu langsung nyimpulin sesuatu. Coba lihat dari sumber yang lain. Setahu gue ya, kalau misalkan lu mau coba riset sesuatu gitu, minimal banget itu lu harus cari 10 sumber yang kredibel, minimal lah. Itu pun masih ada peluang untuk terjadi kesalahan gitu. Jadi gimana caranya lu bisa percaya satu sumber yang belum lu cross check sedemikian rupa tapi lu udah telan mentah-mentah pernyataan yang ada di sumber itu. Itu namanya generalisasi. Yang ketiga, pakai bahasa yang lebih fair, lebih adil gitu. Lebih ya umum lah gitu. Nggak langsung ngejudge. Ganti kalimat semua jadi seringkali atau biasanya, beberapa, atau dari pengalaman gue sih kayak gini gitu. Jangan tiba-tiba lu bilang, ya tadi contoh lu lagi makan sate kan gitu. Lu makan sate kok alot ya dagingnya gitu. Terus lu langsung nyimpulin, udahlah gue gak mau makan sate lagi, sate mah alot gitu. Semua sate itu alot. Lu langsung bilang gitu. Ini buat yang gak tahu alot tuh susah digigit lah dagingnya gitu. Jadi karena lu baru satu kali makan sate di situ dan alot, dagingnya nggak bisa digigit dan segala macam, bukan berarti semua sate di dunia ini itu alot juga gitu. Jadi daripada lu bilang semua sate di dunia ini alot, bilang aja kemarin gue makan sate di tempat ini dagingnya alot gitu. Atau nanti misalkan ada temen lu yang nyaut gitu, enggak kok kemarin gue baru makan sate juga tapi nggak alot, ya itu mah berarti oknumnya aja nih gitu kan, oknum penjualnya yang ya mungkin oknum penjualnya aja nih yang memang saat itu ngolahnya lagi kurang baik gitu kan, jadi bikin dagingnya alot kayak gitu. Dan yang keempat, lu harus berani nanya dan juga dengerin, karena kadang solusi paling simple itu ya ngobrol aja langsung gitu, validasi aja langsung, cross check aja langsung dari yang bikin pernyataan tersebut gitu. Yang lu duga itu kayaknya nggak kayak gini deh, ini kayaknya generalisasi deh kayak gitu. Tanyain aja langsung. Karena kalau kata William Hazlitt, prejudice is the child of ignorance. Artinya generalisasi itu adalah anaknya dari ketidakpedulian. Dan gue juga pernah ngalamin sendiri ya. Dulu tuh gue kayak mikir semua bos di dunia ini kayaknya jahat deh. Tukang marah, tukang eksploitasi, kerjaannya nambahin beban karyawannya mulu gitu kan. Tapi ternyata setelah gue kerja di tempat lain nih, ada loh ternyata bos yang baik. Ada loh bos yang justru membimbing karyawannya untuk dia tuh jadi bertumbuh lagi, belajar lagi, punya skill yang baru, punya pendapatan yang lebih tinggi gitu. Ternyata ada gitu. Dan ternyata memang benar pepatah yang bilang dunia tuh nggak selebar daun kelor gitu. Buat yang nggak tahu daun kelor itu tuh ada sebuah tanaman yang bernama kelor, dia tuh ya nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu besar dia ukurannya. Jadi orang sering bilang bahwa dunia kadang terasa sempit gitu karena kita sering bertemu orang yang itu aja gitu. Sering kan lu ketemu kayak, lu sekolah di mana? Oh di sini gitu. Ternyata besoknya nih beberapa tahun setelahnya dia satu kantor sama lu gitu. Nah dari situ kadang orang tuh merasa dunia sempit. Tapi pada akhirnya adalah ya kadang kita harus cari sampel yang banyak gitu untuk mengatakan sesuatu ini tuh mayoritas gitu misalkan. Oke, taruhlah misalkan lu pergi ke suatu daerah, terus saat lu di daerah itu lu terkena banjir gitu. Tapi nggak serta-merta dong misalkan karena saat itu lu main ke daerah itu dan banjir, lu jadi bilang gue nggak mau ke daerah ini lagi, daerah ini mah selalu banjir. Kan nggak kayak gitu dong, gitu kan? Karena lu harus cross check ulang, lu harus datang lagi nih ke daerah yang sama 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, lihat banjir nggak? Kalau dari 5-5-nya banjir, oke, masih valid lah. Ketika lu bilang daerah ini sering banjir.
Perhatikan kata-katanya teman-teman. Bukan selalu banjir, tapi sering banjir. Tapi kalau dari misalkan 100 kali atau 1000 kali, walaupun kemungkinannya agak kecil sih gitu, itu lu main kesana dan selalu banjir, ketika lu main kesana, ya itu bisa dibilang hampir pasti lah, hampir pasti. Ya memang daerah ini selalu banjir gitu, masih valid tuh kalau kayak gitu. Tapi kalau lu baru satu kali main kesana dan wah banjir lagi gitu kan, dan lu tiba-tiba pulang ke rumah lu yang keluarlah dari daerah itu, bilang ke teman-teman lu bahwa jangan main kesini ya, daerah sini mah selalu banjir. Itu kan sama aja kayak ya lu nyebarin hoax nih gitu, lu nyebarin data yang nggak akurat gitu, lu nyebarin hal yang bahkan lu sendiri belum konfirmasi gitu, lu sendiri belum konfirmasi, belum cross check datanya, tapi kok tiba-tiba udah yakin gitu, tiba-tiba udah dengan PD-nya tuh ngasih tahu ke orang lain, padahal yang lu share ini belum tentu benar. Karena pada akhirnya tuh generalisasi ini sangat berbahaya teman-teman. Ini tuh kayak bikin dunia yang luas banget ini jadi kecil, sempit dan pengap gitu. Padahal hidup tuh lebih berwarna loh, dari sekedar stereotip, dari sekedar generalisasi yang menyamaratakan semua hal dianggap sama dan diganti dengan beberapa orang yang punya situasi tertentu. Jadi kalau kalian pengen berkembang nih, kalian pengen jauh lah dari namanya generalisasi, itu kalian harus tahu dulu kalian harus tahu dulu generalisasi itu apa. Ya kalian bisalah dengerin banyak podcast, banyak juga. Jadi kalau lu pengen berkembang, coba berhenti pakai kacamata semua orang itu, alias generalisasi, dan ganti dengan beberapa orang dalam situasi tertentu. Dengan kayak gitu, lu bisa lihat manusia sebagai manusia, bukan asal ngasih label. Udah segitu dulu buat episode kali ini. Jangan lupa, kalau lu punya cerita yang unik soal generalisasi, soal pengalaman yang bikin lu kesel, share aja ke Kreatif Bertumbuh Podcast. See you in the next episode.